Oke, Re. Dengaran, Iya, Re. iya. Yaudah, Re. Kita lanjut ya, Re, ya. Jadi, Ah, ini kelihatan ya udah sharingnya ya. Apa, share screen ya? udah kelihatan. Udah. Jadi kemarin udah ini ya, udah kita coba sum, lalu sum if. Nah, sekarang itu yang ketiga tuh sum ifs. Dia pakai S. Hmm, hmm, Nah, hmm. ini dibedakannya, apa bedanya itu lebih dari satu kriteria atau kondisi ya. Jadi lebih dari satu. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Dia itu dari dari G3, misalnya contoh ini nih. Kita ambil contoh ini dari total ini sampai sini, terus nanti hasilnya dia akan memilih nih, memilih dari kategori nanti power supply ini Noori ini dia berapa ininya di harga totalnya. Jadi dia dia ngehitung itu, ngejumlahin. Ya, nah itu misalnya kayak ini nih power supply sama Noori jadi dijumlahin berapa. Kalau kita manual kan akan susah ini. Misalnya power supply non ori ini kan 2.520.000 kan. Nah, power supply ori, nah power supply ori kan ini di sini ada dua nih kriteria cocok nih. Berarti 7.500.000 tambah 3,6 kan. Karena nggak ada lagi kan yang power supply, tapi dia selain kategorinya power supply juga kategorinya ori. Jadi kalau kita lihat di sini sekitar 11 juta nih penjumlahannya ini gitu. Nah, kalau datanya dikit kan ini apa kita gampang nih kalau pakai manual mata ini, gampang. Tapi kalau banyak kan akan susah. Nah, kalau banyak ya kita lebih baik pakai rumus sum if ini tuh. Nah, sekarang coba kita buka ya Excel-nya. Kita coba ini kita masuk yang kemarin ya. Kita tambahin, misalnya datanya kita bikin nih. Kita kenapa harus bikin ini contohnya? Kan kita udah baca, tapi kan kita perlu bikin langsung praktek itu supaya mengerti, mengerti cara hitungnya gitu. Apa terus hasilnya tuh, oh begini kalau pakai pakai ini, pakai Excel. Nah, kita bikin ya. Rere ikut juga ya laporan penjualan, dibikin juga sama Rere. Barang PT Tobani, ya ikut juga ya, dilihat ya Re ininya, tabelnya. Terus ada nomor, biar biasa Rere mengetik tanggal, tanggal faktur. Nanti boleh sambil nanya tanggal nama barang. Ini paling kita nyelesain ini aja, sum ifs, kondisi, jumlah, harga, total. Nah, mungkin ini kita rapiin karena dia ikutin si ini nih. Nanti kita gini ini. Total kita apain? Kita merge. Oke, nah kalau kita udah bikin, nah, ini 1 sampai 8. Ya. Terus kalau mau ini di hidden bisa. Nah, nih so tab ini ya, tabnya dia lucu. Lalu sampai nomor 8.
Terus ini kita kebalin. Hmm, ya. Ini kita bikin apa? Formatnya tanggal ya. Tanggalnya itu di date, terus bisa pilih tanggal sama tahun ya. Setelah itu, tadi bisa pilih Indonesia. Nah, ini paling pas nih. Gitu ya, ini Indonesia ya. Jadi kalau kamu bikin 23/2019, oh, dia nggak mau. 20 Maret. Satu Maret sampai 27 ya. Kita nyimpen dia. Eh, ini hitung. Terus lihat apa? Harddisk eksternal, moni- monitor LCD, sama ini harddisk eksternal lagi. Jadi ceritanya kita ada inilah, ada toko Tobani komputer ya. Terus dia jual monitor, jual harddisk eksternal. Di tanggal ini, di tanggal 23 Maret, laku ya. Jadi ini support supply. Ini kondisinya ori, ori, no ori, ori, no ori, ori, ori. Itu di sini cuma 7, 5, 10, 4, 6, 50, 24, dan 6. Sini kita taruh akarnya berapa? 700.000. Ini kita atur formatnya. Dia pakai apa? Pakai currency-nya rupiah ya. Oke. Ini LP. Ini yang kita pakai ya. Terus desimal ini, komanya ini pakai ini desimal place ya 2. Jadi dia ada koma 2. Nah, seperti ini ya. Counting ini. Ini pakai ini nih, LP Indonesia aja. Oke.
Nah, lalu nih 1.200.000. Eh, Terus 700.000. Lalu ini berapa sama 700.000 juga. 800.000. 150.000. 150.000. 70.000. Totalnya di sini. Nah, ini kita harus ini ya. Jangan manual ya. Ini apa? Jadi kalau dia total. Kita kasih yang terus. Dia total gimana? Berarti sama dengan 7 dikali ini. Dikali harga. Enter. Jadi kan 4,9. Lalu apa cara gampang ini dituruni ya, Re. Nah, jadi oke, lalu kita kasih tabelnya. Tabelnya pakai yang home, lalu pakai tabel ini, all border. Jadi ya, Re udah sampai sini, Re. Halo, Re. Aduh, Udah. udah di harga. Ya itu ikutin. Jadi rumusnya pakai ini doang yang pakai rumus. Kalau yang lainnya masih diketikin aja manual. Jadi nungguin Re dulu aja. Hmm. Lalu kita bikin di sini buat pakai rumus si sum ifs-nya penjualan. Jadi kita pengen bikin pengelompokan, ya kita bikin satu baru eh, tabel baru ya kolom. Jadi kita mau bedain nih, kalau ternyata supply ori berapa, supply non ori berapa. Jadi kita pengen lihat totalnya. Nah, jadi kita bikin dulu baru ini ya tabel baru. Ya, ini ini no ori. Ini karena no ori ini. Lo monitor LCD ori monitor ya. Hmm. Nah, kalau dilihat kan kita ada ini ya, ada table baru nih ya. Kita bikin di sini. Nah, gimana nih caranya kita pengen lihat nih total penjualan si Power Supply No Ori gitu. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat total dari berdasarkan ini ya, berdasarkan hard disk eksternal ori di tanggal sekian, di tanggal 20 misalnya di tanggal 20 hard disk eksternalnya dengan ori 7 laku nih, di tanggal 21 nih eh, monitor LCD-nya ori yang laku. Nah, kita kan pengen ada filter nih, ada kategori baru nih, kriteria baru. Pengen tahu nih kalau Power Supply no ori berapa nih total penjualannya, ya kan? Bukan berdasarkan tanggal, tapi total gitu. Nah, kita pakai rumus sum ifs ya, karena eh, ada lebih dari satu kriteria yang harus kita filter, yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan namanya, yaitu power supply,
Lalu kriteria kedua berarti apa? No ori. Nah, karena ini kan kita bikin no ori. Misalnya kalau rumusnya sama dengan sum if. Nah, ini yang ketiga ya, sum ifs. Oh, kita lupa, kita pakai apa? Pakai tab. Yang ketiga, nah, yaitu dari G3 nih. G3 berarti dari pertama, dari total ya, total keseluruhan. Total keseluruhan. Ya. Lalu itu range-nya, range yang pertama itu dari karena kita mau cari totalnya ya, jadi kita iniin masukin dulu kolom total, koma, baru kriteria range pertama yang kita mau ini adalah dari si nama barang. Nama barang kita filter ya. Hmm, lalu kita kasih, nah, koma, koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya itu apa? Yang tabel yang ini kan karena kriterianya power supply nih. Jadi kita ketik power supply. Jadi nanti setiap ada kata power supply, totalnya diambil ya, lalu masuk itu koma ya, koma kriteria kedua yaitu berdasarkan ori dan non ori. Nah, di sini kita filter no ya. Nah, lalu masukin koma lagi. Kriterianya apa? Kita cari yang no ori, no ori. Kita kita ini lagi, kita kutip string lalu kita tutup. Nah, di sini kan dapat nih bahwa power supply no ori kan di sini cuma satu ya. Power supply kan di paling bawah nih. Dengan total no ori dapat 2,52 nih. Lalu kita tinggal ini kayak biasa kita turunin aja. Nah, ini kalau yang ori berarti dia apa? Ini ori. Kita ini filternya di edit. Ini berarti kalau ini ori. 135 yaitu 43 juta ya, 43 juta. Ini 7 tambah ini. Nah, ini biar kita enak ngelihat formatnya kita rubah. Jadi rupiah ya. Counting dollar. Jadi maksudnya kalau misalnya ada disuruh pengen dong pengen tahu dong totalnya power supply tapi yang no ori berapa? Jadi kamu bisa pakai sum if gitu. Nah, ini nggak bisa nurun karena kriterianya memang manual ya. Paling kita copy di sini. Ini paling kita rubah jadi tenang. Nah, pasti ini penulisan sama sama itunya ya, sama kriterianya itu kata kunci kriterianya sama sama yang tombol yang mau dicari nih. Jadi biar nggak kosong. Gitu. Nah, ini ada ininya nih. Ada tuh.
Jadi kita memang cuma kita ganti kriteria nama barang dan kriterianya itu manual ya. Nah, kalau yang ini berarti ini kopi, ini paste, ini no ori. Nah, ini oh, ini oh. Nah, ini ada cara ininya nih. Kalau supaya selnya nggak lari ya, ini klik aja nih. Jadi G3 G10 ini kamu F4. Oh, bukan FN F4. Nih, jadi dia nggak lari nih, Re. Ya, nih coba kita. Ini G3-nya ini. Nah, ini kalau kita turunin nih, lihat nih. Ini kan G3 G10, di sini malah G4 G11 kan. Karena dia mikirnya apa di row setelahnya. Ini supaya ini nggak nggak menambah kita kunci FN F4. Nah, lalu FN F4. Oke, oke. Nah, ini kita kunci. Lalu ini juga kita kunci nih. FN F4 ya. Nah, lalu ini kita juga kunci. Nah, nah, tuh. Skip. Ini belum kita kunci ya masih. Ini kita kunci. Nah, FN F4 ya. Enter. Nah, kalau kita turunin gini dia. Nah, jadi ini nggak berubah kan nih. Lihat tuh. Dia tetap ngeblok ini nih. Nah, sekarang kita tinggal mainin ini aja. Jadi ori. Kan ini mintanya ori itu. Jadi nggak kayak yang tadi. Kalau yang kayak tadi kan kita jadi kacau deh nih. Nah, ini hard disknya paling satu deh ini. Supaya sama tabel sebelumnya ya. Nah, ini kamu tinggal mainin di sini nih. Eksternal ori. Insert hard disk eksternal. Salah nih. Salah ini. Disk. Mana ya? Oh, ada ini harus spasi. Nah, jadi kamu yang harus teliti nih ya. Ini kenapa? Oh, nih. Coba enter. Oh, eksternalnya X. X. Oh, nih dari contoh soalnya. Nah, lalu ini lagi copy sumbernya ya. Jadi kan ini 7 juta ya. Yang ini kita atau ini turunnya aja nih. Nah, jadi kita fokusnya ini no ori, ini ori ya. Tuh, jadi biar rumusnya jalan. Nah, lalu ini ambil
Monitor, ada power supply ya? Ini monitor. Ya. Nah, yang ini ori. Jadi kurang lebih kayak gini, Re. Nah, ya, udah, Re. Re udah Bentar, sampai mana? Ya, ikutin aja sampai dulu. yang Nanti coba itu. jelasin ininya ya. Coba ya, ikutin dulu ya. Ya, Nah, rumus yang ini ada salah nih, dua X lama, jadi nggak berlaku. Kayak gini bikin nih. Kamu ini blok, koma, ini ya. Nah, ini nggak usah kunci deh ini yang ini nanti biar nggak kamu bisa nyontoin. Ya, suruh. Nah, enter. Nah, Q3 GS. Nah, ini rumusnya ya. Ya, coba dulu ya, Rek. Halo Juan, Juan baru gabung apa udah lama ya? Baru, Pak. Iya, jadi ini nyobain sum ifs lanjutan yang kemarin. Nah, bedanya itu kalau sum ifs itu dia kriterianya ada ada minimal dua. Jadi kita bikin contoh, misalnya nih ada PT Tobani Komputer, dia itu ada penjualannya yang kita catat dari mulai tanggal 20 sampai 27. Nah, untuk produknya itu ini ya, ada kolom nama barang, ada kondisi, ada jumlah dan harga. Nah, harganya ini kan satuan, lalu totalnya itu perkalian dari harga dikali jumlah kan ini. Nah, dapatlah harganya ini. Nah, lalu kita itu pengen apa? Pengen tahu nih kalau misalnya power supply itu kan sini ada tiga, cuma dibagi lagi kan kriterianya ada ori dan no ori. Nah, kita pengen tahu nih penjualan power supply no ori berapa, ori berapa. Nah, kita pakai rumus sum ifs ini gitu. Nah, rumusnya itu seperti ini. Hmm. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita bisa dapat semua totalnya tanpa harus manual. Karena tadi sempat sebelumnya dijelaskan itu kita bisa sih manual nih misalnya, oh power supply kategori no ori kan cuma satu ini kan, yang atasnya nggak ada. Jadi kita udah dapat nih 2520, 25 2.520.000 kan. Tapi kalau banyak datanya kan akan susah. Jadi kita masukin aja rumus sum ifs ini. Nah ini rumusnya. Begitu juga berlaku untuk yang no ori. Nanti kita masukin di sini rumus-rumusnya itu. Nah, dari Rere dan Juan coba di ini dulu aja dibikin dulu tabel ininya totalnya berapa sama ada tabel baru di bawahnya itu untuk filternya untuk lihat kriterianya. Nanti pakai sum ifs ini gitu. Nanti kalau ada kesulitan kita nanti diinformasikan aja biar
kita lihat seperti apa masalahnya ya.
Gimana? Ada yang berhasil? Ya, boleh Rere, boleh share screen ya. Share screen coba. Betul. Coba lihat itu totalnya rumus. Enggak total ini total 4.900.000 deh. Enggak yang ini coba lihat yang ini rumusnya. Eh, ini, ini rumus, ini rumus. Coba dilihat tabelnya. Coba ini tabel yang G1 rumus ya. Oke, ini sampai sini juga rumusnya. Yaitu jumlah dikali harga ya. Nah, kalau yang ini yang total penjumlahan 11,8. Oke, good ya. Ini tapi ini tadi ini turunan dikunci nggak dikunci. Oh, nggak dikunci ya. Ya tadi bisa juga kunci kalau mau diturunin baru dirapiin dikunci-kunci sih bisa. Ya udah nggak apa-apa lah ini itu kalau mau kunci sih. Jadi kalau tadi kunci ada di saya kasih tahu FNF 4 ya. Oke, thank you Re. Dari Juan udah Juan. Juan gimana Juan? Belum, Pak. Oh belum ya udah ini ya. Ya udah kita tunggu Juan ya.
Ya, Juan, ada kesulitan, Juan? Udah, Udah Pak, udah selesai. boleh di-share ya, biar kita lihat hasilnya ya. Saya pakai HP Pak. Oh, boleh dipoto, di videoin aja. Oke, kita lihat dulu, Juan. Ya, ini rumus ya. Oke, oke. Terus itunya tadi pakai sum ifs-nya udah bisa di tabel yang bawah ya. Ke kiri coba. Nah, itu udah ini ya, yang total penjualannya ya. Itu udah rumus ya. Ya wis. Thank you, Juan. Iya Pak. Jadi ya kita gini dengan menggunakan sum ifs ya, di mana kita pengen ada kriteria baru, misalnya kita pengen lihat nih, oh supaya ori kan di sini ada dua nih. Nah, kalau ada banyak kan, tapi kita pengen total nih dengan filter atau kriteria power supply dan ori aja. Ya berarti harusnya seperti ini. Nah, ini akan dia dan dengan kita pakai sum ifs dia langsung ke jumlah jadi 43 juta. Begitupun dengan kriteria yang lain ya. Gitu. Good ya, Juan dan Rere ya. Nah, ini sama juga seperti contoh ini ya materinya ya. Nah, oke, untuk sum ifs-nya itu aja ya. Terima kasih ya. Nanti kita lanjut ke ini ya, ke eh, penggunaan ini ya, rumus average ya. Oke, terima kasih ya Juan Rere ya. Semangat terus ya. Kita sudahin ya. Ya, terima kasih banyak ya. Ya Pak, sama. Makasih juga, makasih ya. Kita lanjut nanti di rumus berikutnya ya. Ya Pak, terima kasih Berkati Pak. ya. Ya, Pak.